Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, perkenalkan nama saya Irmania Azah dari Sarjana Terapan Kebidanan Kediri semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah epidemiologi. Saya akan membawakan materi tentang penyakit diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang pertama, definisi penyakit diabetes mellitus dalam kehamilan. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama penyakit kencing manis. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis atau menahun karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin atau hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menurut Parkeni tahun 2015, klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena resistensi insulin. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe lain terjadi karena efek genetik fungsi sel beta, efek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati pankreas, obat, zat kimia, infeksi, kelainan imunologi, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Yang keempat, diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional adalah kelainan pada metabolisme karbohidrat dari faktor yang memberatkan yang terjadi selama kehamilan. Diabetes mellitus gestasional adalah kehamilan normal yang disertai dengan peningkatan insulin resistens atau ibu hamil gagal mempertahankan euglikemia. Kehamilan yang disertai diabetes mellitus merupakan kondisi yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, perlu penanganan dan pendekatan multidisiplin untuk mencapai hasil akhir yang baik. Diabetes mempengaruhi timbulnya komplikasi dalam kehamilan, yaitu pada ibu terjadi preeklamsia atau eklamsia, yang kemudian komplikasi proses persalinan, kemudian resiko diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Sedangkan pada bayi mempengaruhi yang pertama makrosomia atau ukuran bayi besar dengan berat lebih dari 4.000 gram. Yang kedua, distosia bahu. Yang ketiga, stillbirth. Yang keempat, kelainan kongenital. Yang kelima, lahir prematur. Kemudian yang keenam, pertumbuhan janin terhambat. Yang ketujuh, hipoglikemia atau gula darah rendah saat lahir. Yang kedelapan, hiperbilirubinemia atau kuning setelah lahir. Yang terakhir, hipokalsemia atau konsentrasi kalsium serum yang kurang dari 8 mg per dl. Kemudian, faktor resiko penyakit diabetes mellitus dalam kehamilan. Faktor resiko penyakit diabetes mellitus pada kehamilan yaitu yang pertama, riwayat obstetrik yang mencurigakan, yaitu yang pertama beberapa kali keguguran, kedua riwayat pernah melahirkan anak mati tanpa sebab yang jelas, kemudian yang ketiga riwayat pernah melahirkan bayi 400 gram, kemudian selanjutnya pernah mengalami toksemia gravidarum dan pernah polihidramnion. Yang kedua, riwayat ibu yang mencurigakan, yaitu yang pertama umur ibu hamil lebih dari 30 tahun, kemudian riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, pernah diabetes mellitus gestasional pada kehamilan sebelumnya, kemudian obesitas, berat badan ibu waktu lahir lebih dari 5 kg, kemudian infeksi saluran kemih berulang-ulang selama hamil. Yang ketiga, bersifat keturunan. Yang keempat, faktor autoimun. Yang kelima, meningkatnya hormon antiinsulin seperti GH, glukogen, ACTH, kortisol, dan epinefrin. Kemudian, riwayat alamiah penyakit diabetes mellitus. Terdapat 5 tahapan alamiah penyakit diabetes mellitus, yaitu yang pertama, tahap prepatogenesis. Pada kondisi ini, individu belum merasakan gejala dan belum dinyatakan diabetes. Tahap prepatogenesis dapat berpindah menjadi prediabetes oleh faktor resiko masing-masing individu.
Yang kedua, tahap prediabetes. Prediabetes adalah kondisi di mana kadar gula darah seseorang berada di antara kadar normal dan diabetes. Lebih tinggi daripada normal tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan dalam diabetes tipe 2. Pada masa prediabetes ini belum terdapat abnormalitas dari metabolisme, tetapi sudah membawa faktor genetik atau karier. Ada dua tipe kondisi prediabetes, yaitu yang pertama impaired fasting glucose, yaitu keadaan di mana kadar glukosa darah pada seseorang sekitar 100–125 mg per dl. Kadar glukosa darah normal yaitu kurang dari 100 mg per dl. Kemudian yang kedua, impaired glucose tolerance atau IGT atau toleransi glukosa terganggu atau TGT, yaitu keadaan di mana kadar glukosa darah seseorang pada uji toleransi glukosa berada di atas normal tetapi cukup tinggi untuk dikategorikan ke dalam kondisi diabetes. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tahap diabetes kimiawi. Pasien masih bersifat asimptomatik atau belum timbul gejala-gejala, namun sudah terdapat abnormalitas metabolisme pada pemeriksaan laboratorium. Kemudian, yang keempat, tahap klinis. Fase di mana penderita sudah menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit diabetes mellitus. Gejala-gejala diabetes mellitus yaitu trias diabetes mellitus, yaitu yang pertama poliuria, kedua polidipsia, yang ketiga polifagia. Kemudian yang kelima, tahap akhir penyakit. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan. Penyakit ini hanya dapat dikontrol dan diberi pengawasan khusus. Komplikasi yang muncul dari penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan kecacatan atau kematian, misalnya katarak, stroke, dan lain-lain. Apabila tidak muncul komplikasi, individu tersebut tetap akan menjadi karier atau pembawa sifat penyakit dan dapat menularkan kepada keturunannya. Kemudian, usaha pencegahan penyakit diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu penerapan pola hidup sehat dari sejak sebelum hamil. Misalnya pengaturan diet, perbanyak konsumsi serat, yaitu mengkonsumsi sayur-sayuran hijau dan buah-buahan segar. Kemudian bisa selalu aktif dan melakukan olahraga. Kemudian yang kedua, penurunan berat badan bila overweight atau obes. Yang ketiga, persiapan kehamilan yang baik, yaitu usia kehamilan, pemeriksaan gula darah sebelum hamil. Yang keempat, menjaga peningkatan berat badan selama hamil. Yang selanjutnya yaitu epidemiologi penyakit diabetes dalam epidemiologi diabetes mellitus. Prevalensi penderita diabetes mellitus di seluruh dunia sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Jumlah penderita diabetes mellitus di seluruh dunia mencapai 422 juta penderita pada tahun 2014. Jumlah penderita tersebut jauh meningkat dari tahun 1980 yang hanya 180 juta penderita. Jumlah penderita diabetes mellitus yang tinggi terdapat di wilayah Southeast Asia dan Western Pacific yang jumlahnya mencapai setengah dari jumlah seluruh penderita diabetes mellitus di seluruh dunia. 1 dari 11 penduduk adalah penderita diabetes mellitus dan 3,7 juta kematian disebabkan oleh diabetes mellitus maupun komplikasi dari diabetes mellitus. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh WHO tahun 2016. Penderita diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan data dari IDF pada tahun 2014 berjumlah 9,1 juta atau 5,7% dari total penduduk. Jumlah tersebut hanya untuk penderita diabetes mellitus yang telah terdiagnosis dan masih banyak penderita diabetes mellitus yang belum terdiagnosis. Indonesia merupakan negara peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak pada tahun 2014. Indonesia pada tahun 2013 berada di peringkat ke-7 penderita diabetes mellitus.
terbanyak di dunia dengan jumlah penderita 7,6 juta. Diabetes mellitus gestasional terjadi 7% pada kehamilan setiap tahunnya. Namun, pada ibu hamil dengan riwayat keluarga diabetes mellitus, prevalensi diabetes gestasional sebesar 5,1%. Diabetes mellitus gestasional menjadi masalah kesehatan masyarakat karena penyakit ini berdampak langsung pada kesehatan ibu dan janin. Kemudian, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu, diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama penyakit kencing manis. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis atau menahun karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin. Hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya atau keduanya. Diabetes mellitus gestasional adalah kehamilan normal yang disertai dengan peningkatan insulin resisten atau ibu hamil gagal mempertahankan euglikemia. Kehamilan yang disertai diabetes mellitus merupakan kondisi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, perlu penanganan dan pendekatan multidisiplin untuk mencapai hasil akhir yang baik. Ibu hamil yang menderita diabetes mellitus gestasional mempunyai risiko lebih tinggi mengalami diabetes mellitus gestasional lagi pada kehamilan selanjutnya. Penerapan pola hidup sehat dari sejak sebelum hamil penting sekali dilakukan sebagai usaha pencegahan penyakit diabetes mellitus gestasional dalam kehamilan anak pertama maupun kehamilan anak selanjutnya. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.